Pernahkah Anda merasakan sepi begitu dalam, meski tinggal di rumah megah yang terlihat penuh kemewahan? Itulah yang setiap hari dirasakan Arman Pratama, seorang pengusaha berusia 40 tahun yang tinggal di pinggiran kota Bandung. Dari luar, rumah besar bercat putih dengan halaman luas itu tampak indah dan kokoh, namun di dalamnya, suasana terasa dingin dan kosong. Hanya suara langkah kaki dan deru hujan musim penghujan yang menjadi teman setia. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik membasahi kaca jendela. Arman baru saja menunaikan salat subuh, lalu duduk sendirian di meja makan. Di depannya hanya ada sarapan seadanya. Roti tawar dingin dan kopi instan yang ia seduh terburu-buru. Wajahnya tampak letih. Sesekali ia melirik jam dinding, seakan menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Beberapa tahun lalu, suara tawa istrinya Sinta Larasati masih memenuhi ruangan ini, namun sejak wanita itu pergi tanpa kabar, rumah megah itu seolah kehilangan jiwanya. Zahra putri Arman, anak perempuannya yang baru berusia 7 tahun, berlari kecil ke ruang makan sambil memeluk boneka kesayangannya. "Ayah, kenapa sarapannya cuma roti lagi? Aku bosan," ujarnya polos. Arman tersenyum hambar, mencoba menutupi rasa bersalah. "Maaf, Nak. Ayah sibuk semalam, belum sempat menyiapkan apa-apa." Zahra mendengus pelan, lalu duduk di kursi sebelahnya. Mata kecilnya menatap kosong ke arah meja. Ada kerinduan terselip dalam sorotnya, kerinduan akan kehadiran seorang ibu. Arman menunduk, hatinya tercekat. Ia sadar, betapapun keras ia berusaha, ia tidak bisa menggantikan peran seorang ibu. Beberapa bulan terakhir, Zahra tinggal kembali bersamanya di Bandung, setelah lama diasuh neneknya di kampung. Arman merasa bahagia karena bisa dekat dengan anaknya, tetapi juga kewalahan. Pekerjaan di kantor menumpuk, rumah berantakan, dan Zahra butuh kasih sayang lebih dari sekadar perhatian seorang ayah yang sibuk. Ketika menatap wajah putrinya, Arman sadar, jika dibiarkan begini, Zahra bisa kekurangan perhatian dan tumbuh dengan luka. "Harus ada seseorang yang membantu kita di rumah," gumamnya lirih, lebih pada diri sendiri. Zahra yang mendengar itu menoleh, matanya berbinar penuh harap. "Ayah, maksudnya ada orang yang bakal jagain aku juga?" tanyanya polos. Arman hanya mengangguk kecil, meski dalam hatinya penuh keraguan. Di luar, suara hujan semakin deras. Arman bangkit, berjalan ke jendela besar di ruang tamu. Dari sana ia bisa melihat jalanan basah, pepohonan bergoyang diterpa angin. Bandung di musim penghujan selalu punya nuansa syahdu, seolah mengingatkan setiap orang pada kenangan yang pernah mereka tinggalkan. Hati Arman pun ikut terseret. Kenangan bersama Sinta, istrinya, kembali menyeruak. Bayangan wajahnya, senyum hangatnya, dan suara lembutnya seakan masih bergema di dinding rumah itu. "Sinta, di mana kamu sekarang?" bisiknya dalam hati. Zahra datang menghampiri, memeluk pinggang ayahnya. "Ayah, kenapa melamun?" tanyanya polos. Arman tersentak, lalu tersenyum tipis. Ia mengusap rambut putrinya yang basah karena keringat bermain. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah cuma lelah." Tapi dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya adalah rasa kosong yang semakin hari semakin sulit ia lawan. Malam harinya, setelah Zahra tertidur, Arman duduk sendirian di ruang kerja. Berkas-berkas menumpuk di meja, tapi pikirannya melayang jauh. Ia menatap sebuah foto lama yang masih tersimpan di laci. Foto pernikahannya dengan Sinta. Tangannya bergetar saat menyentuh bingkai itu. Perihnya luka lama kembali terasa. Ia merindukan kehangatan, tapi juga dihantui oleh kemarahan karena ditinggalkan begitu saja. Di tengah kegalauan itu, Arman membuka laptop untuk mengecek email. Di sana, ia menemukan sebuah surat lamaran kerja. Judulnya sederhana, "Lamaran Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga." Ia membaca baris demi baris dengan mata lelah, namun seketika napasnya tercekat. Nama pelamar itu tertulis jelas, Sinta Larasati. Arman terdiam lama,
Matanya terpaku pada layar. Apakah ini hanya kebetulan? Atau, apakah takdir sedang mempermainkannya? Hatinya berdebar tak karuan. Ia menutup laptop perlahan, bersandar di kursi, dan menghela napas panjang. Malam itu, rumah besar yang sunyi di Bandung seakan menyimpan sebuah rahasia yang siap mengubah segalanya. Hujan belum reda sejak pagi. Bandung di musim penghujan selalu terasa lembab dan penuh aroma tanah basah. Arman Pratama duduk di ruang kerjanya, menatap kosong pada secangkir kopi yang sudah dingin. Di atas meja, sebuah map berwarna krem terbuka. Di dalamnya, ada surat lamaran kerja yang sejak semalam membuat pikirannya gelisah. Nama itu Sinta Larasati tertera jelas di bagian atas. Nama yang sama dengan istrinya yang dulu pergi meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Arman mengusap wajahnya, berusaha menepis segala prasangka. Pasti hanya kebetulan, bisiknya, meski dalam hati ia tidak sepenuhnya yakin. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin hatinya berdebar kencang. Surat lamaran itu ditulis dengan rapi, bahasanya sopan, namun ada nada getir di setiap kalimatnya. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, membantu keluarga yang membutuhkan tangan seorang ibu rumah tangga. Arman membaca ulang kalimat itu, dan entah mengapa dadanya terasa sesak. Pak, Ayah, siapa yang melamar kerja? Suara kecil Zahra memecah lamunannya. Gadis kecil itu muncul dari balik pintu, masih memeluk boneka kelinci lusuh yang tak pernah lepas dari tangannya. Arman tersenyum tipis, menepuk kursi di sebelahnya. Ada seseorang yang ingin membantu kita di rumah. Besok ayah akan menemuinya. Zahra duduk, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Perempuan atau laki-laki, yah? Tanyanya polos. Perempuan, jawab Arman singkat. Kalau begitu bagus sekali, seru Zahra sambil bertepuk tangan kecil. Aku jadi punya teman perempuan di rumah. Ayah kan sibuk terus, kadang aku merasa sendirian. Kata-kata Zahra itu menampar hati Arman. Ia menunduk, menatap wajah putrinya yang polos. Ada perasaan bersalah yang sulit ia sembunyikan. Zahra membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan Arman sadar ia tidak mampu menggantikan sosok itu. Keesokan harinya, suara ketukan pintu terdengar di tengah derasnya hujan. Arman yang sedang merapikan berkas kerja menoleh. Ia melangkah pelan ke pintu, membuka perlahan. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu. Pakaiannya sederhana, jilbab lebarnya menutupi hampir seluruh wajah, hanya menyisakan sepasang mata teduh yang tampak menyimpan banyak kepedihan. Assalamualaikum, ucap perempuan itu lirih. Waalaikumsalam. Anda Sinta Larasati? Tanya Arman dengan nada bergetar. Perempuan itu menunduk dalam, suaranya hampir tak terdengar. Iya Pak, saya yang kemarin mengirim lamaran. Arman terdiam sejenak, memperhatikannya. Ada sesuatu yang aneh. Cara perempuan itu menunduk terlalu dalam, seolah ingin menghindari tatapan mata. Arman berusaha menepis firasatnya. Ia berdeham kecil, silakan masuk, Aimai. Langkah perempuan itu hati-hati ketika melangkah masuk. Setiap sudut rumah ia pandangi seakan menyimpan kenangan. Ruang tamu, ruang makan, bahkan vas bunga di meja yang masih sama seperti bertahun-tahun lalu. Arman mengawasi gerak-geriknya dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Tiba-tiba Zahra muncul dari ruang keluarga, berlari kecil sambil memeluk bonekanya. Ayah, ini yang mau kerja di rumah kita, kan? Tanyanya polos. Arman mengangguk. Zahra menatap perempuan itu dengan mata berbinar, lalu tersenyum lebar. Halo Bu, siapa namanya? Perempuan itu tersenyum samar, matanya berkaca-kaca menatap anak kecil itu. Panggil saya Bu Sinta saja, jawabnya lirih. Zahra mendekat, tanpa ragu memegang tangannya. Aku senang sekali ada yang menemaniku di rumah. Aku bisa cerita, bisa main, dan mungkin rasanya seperti punya ibu lagi. Ucapan polos itu membuat Bu Sinta tertegun.
Air mata hampir jatuh, namun ia cepat-cepat menunduk. Iya, nak, mulai hari ini, Bu Sinta akan membantu di rumah. Arman yang berdiri tak jauh hanya bisa terdiam. Dadanya bergetar hebat. Kata-kata Zahra barusan menancap dalam hatinya. Hari pertama kerja, Bu Sinta bergerak lincah di dapur. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng hangat dengan telur dadar di atasnya. Ketika Arman duduk di meja makan, matanya terbelalak. Bu Sinta, kok bisa tahu saya suka nasi goreng begini? Tanyanya setengah heran. Perempuan itu kaku sejenak, hampir lidahnya terpeleset. Ia buru-buru menunduk. Kebetulan saja Pak, saya pikir Bapak suka yang sederhana. Arman menatap piring itu lama. Kebetulan. Atau memang dia tahu persis kebiasaanku. Batinnya. Zahra yang duduk di sebelahnya tampak senang sekali. Ia menyuap nasi goreng buatan Bu Sinta dengan lahap. Enak sekali Bu, rasanya mirip dengan masakan ibu dulu. Perempuan itu terdiam, menunduk semakin dalam. Tangannya bergetar halus saat merapikan meja. Arman yang memperhatikan dari sudut mata menahan gejolak di dadanya. Hari-hari berikutnya, Bu Sinta menunjukkan perhatian yang tak biasa. Ia bangun lebih pagi dari semua orang, menyiapkan bekal sekolah untuk Zahra, bahkan mengepang rambut gadis kecil itu dengan telaten. Zahra tertawa riang, sesuatu yang jarang terdengar sejak lama. Dari ambang pintu, Arman berdiri mematung. Hatinya haru, sekaligus bingung. Malamnya, ketika rumah sudah sunyi, Arman berdiri di depan jendela. Di luar, hujan turun deras, lampu jalan berkelip-kelip. Ia menghela napas panjang. Siapa sebenarnya kamu, Bu Sinta? Gumamnya lirih. Sementara itu, di kamar pembantu, perempuan itu menutup wajahnya dengan bantal, menangis tanpa suara. Tak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan. Namun satu hal pasti, sejak kehadiran Bu Sinta, rumah besar yang dulu sunyi itu perlahan mulai berdenyut kembali. Ada kehangatan kecil yang lahir, meski masih diselimuti misteri yang berat. Pagi itu Bandung diguyur hujan deras sejak dini hari. Suara gemericik air yang menetes dari talang berpadu dengan aroma nasi goreng yang memenuhi dapur rumah besar milik Arman. Bu Sinta, dengan gerakan cekatan namun penuh kehati-hatian, menata piring di meja makan. Nasi goreng hangat berasap, dihiasi telur dadar tipis di atasnya. Sederhana, tetapi mengundang selera. Arman turun dari lantai 2 dengan langkah berat. Matanya masih menyisakan kantuk, namun aroma itu seketika membuatnya tertegun. Ia berdiri di ambang pintu dapur, menatap piring yang baru saja ditaruh di meja, hatinya bergemuruh. Telur dadar di atas nasi goreng, persis seperti yang dulu sering dibuat Sinta, gumamnya tanpa sadar. Bu Sinta yang mendengar langsung kaku, tangan yang sedang memegang sendok gemetar halus. Namun ia segera menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja. Kebetulan saja Pak. Saya kira Bapak suka yang sederhana, jawabnya pelan. Arman menatapnya lama, ada sesuatu di balik jawaban itu yang terasa ganjil. Zahra muncul dengan rambut dikepang 2, wajahnya ceria. Ayah, coba deh. Nasi goreng buatan Bu Sinta enak banget, serunya sambil menyuap dengan lahap. Arman duduk perlahan, mengambil 1 sendok, lalu memasukkannya ke mulut. Detik itu juga lidahnya seolah dibawa kembali ke masa lalu, masa ketika Sinta, istrinya, masih ada di rumah, menyiapkan sarapan penuh cinta, rasanya sama, identik. Arman menaruh sendoknya pelan, menatap piring itu dengan mata berkabut. Tidak mungkin hanya kebetulan, batinnya. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak yang bergemuruh dalam dada. Siang harinya, selepas makan, Arman berangkat ke kantor. Hujan masih mengguyur kota, jalanan macet, membuat kepalanya pening. Namun pikiran yang paling berat bukanlah laporan bisnis yang menumpuk, melainkan perempuan yang kini bekerja di rumahnya. Kalau benar dia istriku, kenapa kembali dengan cara seperti ini? Tanyanya berulang kali dalam hati.
Sementara itu, di rumah, Zahra semakin lengket dengan Bu Sinta. Ia bercerita panjang lebar tentang sekolah, tentang guru favoritnya, bahkan tentang teman-teman yang suka mengejek karena Zahra dianggap tidak punya ibu. Bu Sinta mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Ia meraih tangan Zahra, mengepangnya dengan sabar sambil berkata, "Mulai sekarang, jangan takut. Kamu selalu punya seseorang di sini." Zahra tersenyum lebar, lalu memeluknya erat. Sore menjelang, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Saat masuk rumah, aroma sop ayam menyeruak dari dapur. Ia terdiam sejenak, lalu berjalan pelan menuju meja makan. Sop ayam hangat, sambal, dan kerupuk tersaji lengkap. Pemandangan itu mengguncang hatinya. "Bu Sinta, siapa yang masak ini?" tanya Arman, meski ia sudah tahu jawabannya. "Maaf Pak, saya hanya coba masak seadanya. Kalau tidak enak, jangan dimakan," jawab Bu Sinta gugup. Arman duduk, mengambil sendok, lalu mencicipi satu suap. Rasanya sama persis seperti masakan Sinta yang dulu. Tangannya gemetar memegang sendok. "Ini, rasa yang sudah lama hilang," bisiknya. Bu Sinta terbelalak, nyaris menjatuhkan piring yang ia pegang. Namun ia buru-buru menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Arman semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan perempuan itu. Malamnya, setelah Zahra tidur, Arman berdiri di depan jendela ruang tamu. Lampu jalan redup, hujan masih turun deras. Ia menghisap napas panjang, dadanya sesak. Bayangan istrinya terus hadir, bercampur dengan sosok Bu Sinta yang kini ada di rumahnya. "Kalau benar kamu Sinta, kenapa memilih kembali sebagai pembantu?" gumamnya lirih. Di kamar pembantu, Bu Sinta duduk sendirian. Di tangannya, sebuah foto lama keluarga, dirinya, Arman, dan Zahra saat masih bayi. Air mata jatuh menetes ke bingkai foto itu. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kamu harus kuat, Sinta. Ingat, sekarang kamu bukan istri. Kamu hanya pembantu." Suaranya parau, nyaris patah. Tak disadari olehnya, dari lantai 2, Arman berdiri di balik tirai, melihat siluet perempuan itu yang sedang mengusap air mata, jantungnya berdetak kencang. Ia mengepalkan tangan, bertekad suatu saat harus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keesokan harinya, suasana semakin menguatkan kecurigaan. Zahra, dengan polosnya, berkata di meja makan, "Ayah, aku suka kalau rambutku dikepang kayak gini. Persis seperti dulu ibu." Suasana seketika membeku. Bu Sinta tercekat, wajahnya memerah, namun ia cepat-cepat tersenyum. "Kalau kamu suka, setiap pagi Bu Sinta akan kepang rambut kamu, ya?" Arman yang berdiri di ambang pintu nyaris tak sanggup menahan air matanya. Ia memalingkan wajah, takut terlihat lemah. Hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang sudah terlalu jelas, namun belum berani ia ungkapkan. Rumah yang dulu dingin dan sunyi, kini kembali terisi suara tawa Zahra. Namun bagi Arman, setiap tawa itu justru menambah beban di dadanya. Karena di balik kehangatan itu, ia tahu ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Bandung sore itu diguyur hujan deras. Jalanan macet, lampu kendaraan berkilat di antara genangan air. Arman Pratama pulang lebih lambat dari kantor, tubuhnya lelah, namun pikirannya lebih penat lagi. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan perempuan bernama Bu Sinta yang kini bekerja di rumahnya. Terlalu banyak hal kecil yang membuatnya bimbang. Makanan, cara bicara, bahkan sorot mata. Semua terasa begitu familiar, seakan menyingkap masa lalu yang coba ia kubur. Sesampainya di rumah, Arman langsung menuju ruang tamu. Suara tawa Zahra terdengar dari kamar. Arman berhenti, memandang sebentar. Zahra sedang duduk di lantai, rambutnya dikepang dua rapi. Bu Sinta menunduk, tangannya cekatan mengikat pita kecil di ujung kepangan. Wajah Zahra berseri-seri, senyum itu nyaris sama dengan senyum yang dulu sering ia lihat saat Sinta istrinya masih ada di rumah. "Bu Sinta,
Suara Arman lirih, nyaris tak terdengar. Perempuan itu menoleh sebentar, lalu cepat-cepat menunduk lagi. "Iya, Pak," sahutnya singkat. Arman ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berdiri, menatap dalam diam. Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Arman terburu-buru hendak berangkat kerja, lupa membawa jas hujan. Tepat ketika ia hendak menyalakan motor di garasi, Bu Sinta berlari kecil sambil membawa payung besar. Nafasnya sedikit terengah, jilbabnya basah di ujung. "Pak, hati-hati. Jangan sampai masuk angin," ucapnya cemas. Arman tertegun di bawah payung itu. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Wajahnya yang setengah tertutup jilbab, sorot mata penuh khawatir, semua itu persis seperti dulu, saat Sinta selalu mengingatkannya setiap kali hujan turun. Jantung Arman berdegup kencang. "Kenapa kamu begitu peduli padaku, Bu Sinta?" tanyanya dalam hati. Malamnya, ketika rumah sudah tenang, Arman kembali memikirkan semua kejadian. Ia berdiri di depan jendela, memandang derasnya hujan. Tidak mungkin ini hanya kebetulan, gumamnya. Hari-hari berikutnya semakin memperkuat firasat itu. Pernah suatu malam, kancing kemeja kerjanya copot. Ia belum sempat menjahit, namun keesokan paginya kemeja itu sudah rapi kembali. Ketika ia menanyakan pada Bu Sinta, perempuan itu hanya menjawab singkat, "Saya terbiasa menjahit, Pak." Jawaban yang terdengar wajar, tapi bagi Arman, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Zahra pun semakin lengket. Ia sering tertidur di pangkuan Bu Sinta, merengek minta disuapi, bahkan memanggilnya ibu tanpa sadar. Arman melihat semua itu dari kejauhan, hatinya bergetar. Ada kehangatan yang perlahan kembali hadir di rumah besar itu. Namun sekaligus, rasa penasaran dan curiga semakin menyesakan. Suatu sore, tetangga lama mereka, Bu Aminah, datang berkunjung. Perempuan parubaya itu membawa sekeranjang buah. Sambil duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada Bu Sinta yang sedang menyiapkan teh. "Arman, pembantu barumu itu mirip sekali dengan Sinta yang dulu," ucapnya tanpa sadar. Arman tersentak. Matanya membesar, namun ia buru-buru menutupi kegelisahannya dengan senyum hambar. "Ah, Bu Aminah mungkin salah lihat," jawabnya pelan. Namun dalam hati, kata-kata itu semakin memperkuat kecurigaan yang sudah lama bersarang. Malam itu, Arman gelisah. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil album foto lama. Foto pernikahan, foto kecil Zahra, semua menatapnya kembali. Ia menelusuri wajah istrinya, Sinta, dengan jari yang bergetar. "Apakah benar kamu kembali? Kalau iya, kenapa memilih jalan seperti ini?" Suaranya pecah. Di kamar pelayan, Bu Sinta duduk termenung. Matanya merah, tangannya menggenggam sebuah kotak kecil kayu. Ia mengusapnya perlahan, lalu menyembunyikannya kembali di bawah lipatan kain. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hanya ingin dekat dengan kalian, meski bukan lagi sebagai istri," bisiknya lirih. Arman yang tak sengaja lewat di depan kamar mendengar isakan halus dari dalam. Dadanya berdegup keras. Ia menempelkan telinga ke pintu, namun buru-buru mundur. "Ya Tuhan, siapa sebenarnya kamu?" desahnya. Sejak hari itu, kecurigaan Arman berubah menjadi tekad. Ia mulai memperhatikan lebih detail. Cara Bu Sinta menunduk, cara ia menahan air mata, bahkan bekas luka samar di pergelangan tangannya. Semua tanda itu tak bisa disangka lagi. Namun meski hati Arman semakin yakin, ada sesuatu yang menahannya, ia takut kebenaran itu akan menghancurkan semuanya. Dan di tengah malam yang penuh rahasia itu, hanya suara hujan Bandung yang menjadi saksi pergulatan hatinya. Pernahkah Anda menemukan benda kecil yang tampak sepele, tetapi seketika mengubah cara Anda memandang dunia? Sore itu, di tengah Bandung yang masih basah oleh sisa hujan, Zahra berlari-lari kecil dari kamar ke kamar, memainkan permainan favoritnya, mencari harta karun. Dia tidak tahu,
Harta yang akan ditemukannya justru akan mengguncang hati orang-orang yang paling ia sayangi. Rumah besar itu terasa lebih hangat sejak Bu Sinta datang. Tawa Zahra kembali memenuhi lorong, aroma masakan rumahan menempel di dinding, dan langkah Arman di malam hari terdengar lebih pelan seolah beban di bahunya mulai turun setitik. Namun di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang belum dituturkan. Seperti payung yang selalu disiapkan sebelum hujan turun, Bu Sinta juga selalu menyiapkan jawaban singkat untuk setiap pertanyaan yang berpotensi membuka pintu masa lalu. Menjelang maghrib, ketika Bu Sinta sedang menjemur handuk di bawah kanopi belakang, Zahra mengendap ke kamar kecil di ujung koridor kamar Bu Sinta. Pintu tidak terkunci. Mungkin karena Bu Sinta terbiasa percaya bahwa rumah ini aman. Anak itu melompat ke dekat lemari kayu pendek, membuka laci-laci sambil berbisik. "Di mana harta karunnya, ya?" Tangannya yang mungil menyibak lipatan kain sarung, kaos polos yang disetrika rapi, hingga akhirnya menyentuh permukaan kayu yang lebih dingin sebuah kotak kecil berwarna coklat tua, sederhana, namun terasa berat di telapak. Zahra menatap kotak itu, matanya membesar. "Ini dia," serunya pelan, lalu mengangkatnya dengan dua tangan. Seolah tahu cara kerja benda itu, ia menarik penutupnya perlahan. Engsel kecil mengeluarkan bunyi halus. Di dalamnya, tergeletak satu cincin pernikahan perak yang masih berkilau dan selembar foto lama. Seorang pria muda bersetelan jas, seorang perempuan berhijab dengan senyum lembut, serta seorang bayi mungil dalam gendongan. Waktu berhenti. Zahra menatap foto itu lama, alisnya berkerut. Wajah pria di foto terlalu mirip ayah. Wajah perempuan terlalu mirip Bu Sinta. Dan bayi itu, adakah itu dirinya? "Zahra?" Suara Bu Sinta terdengar dari ambang pintu, pelan tetapi tajam, seperti nada biola yang ditarik di udara. Sekejap, Zahra menoleh. Wajah Bu Sinta memucat. Handuk yang semula ditentengnya jatuh ke lantai tanpa suara. Ia melangkah cepat, menutup kotak itu dengan jemari yang gemetar halus. "Sayang, itu bukan mainan," ucapnya, kali ini lebih tegas dari biasanya. Mata Zahra tiba-tiba berkaca-kaca, bukan karena dimarahi, melainkan karena ia merasa menyentuh sesuatu yang terlarang tanpa mengerti alasannya. "Maaf, Bu, aku hanya penasaran." Bu Sinta menelan ludah, kemudian menarik napas panjang, menurunkan suaranya. "Tidak apa-apa." Bu Sinta kaget saja. "Ayo, kita keluar dulu." Ia mengusap kepala Zahra, mencoba menenangkan. Senyum yang dipaksakan itu goyah, tapi cukup untuk membuat anak kecil itu berhenti bertanya. Di lorong, tanpa sepengetahuan keduanya, Arman berdiri mematung. Ia tak sengaja menyaksikan adegan singkat itu dari ujung tangga, melihat kotak kecil berpindah tangan, melihat wajah panik Bu Sinta, dan sekilas kilau perak di dalamnya. Hatinya langsung berdegup kencang. "Cincin?" pikirnya. Kotak itu menyimpan cincin? Maghrib turun bersama bayang-bayang panjang di lantai marmer. Setelah Zahra diajak mandi dan makan, Arman berjalan pelan ke halaman belakang, berdiri di bawah lampu teras yang kekuningan. Hujan pelan kembali turun seperti sutra, menimbulkan bunyi lembut di atap. Ia menghisap napas basah, mencoba mengurai simpul di kepalanya. Ingatan menggiringnya ke sebuah sore bertahun-tahun lalu. Sinta muda menyelipkan cincin di jari, mata berbinar, janji-janji diucap dengan suara bergetar. "Selama kita jujur dan saling melindungi, rumah ini akan kuat, Man." And rumah itu kini berdiri lebih besar. Tapi apakah ia lebih kuat? Usai makan malam, Zahra tertidur cepat kelelahan setelah petualangan harta karun. Arman mengetuk pelan pintu kamar pembantu. "Bu Sinta, boleh bicara sebentar?" Suaranya tenang, namun menahan arus dalam. Pintu dibuka. Kamar itu rapi, wangi sabun. Di atas meja kecil, lampu belajar menyala redup. Kotak coklat itu tidak terlihat di permukaan. Mungkin sudah diselipkan kembali ke bawah lipatan pakaian. Bu Sinta berdiri di dekat rak,
Kedua tangannya saling menggenggam. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Arman menatapnya lama, mencari-cari celah di wajah yang disembunyikan jilbab warna pastel. Tadi sore, Zahra sempat memegang sesuatu, kotak kecil. Ia berhenti, mengukur reaksi. Ada kilat takut lewat di mata Bu Sinta begitu cepat, hampir tak tertangkap, tapi cukup untuk menyalakan alarm di dada Arman. "Itu hanya barang lama," kata Bu Sinta pelan. "Kenang-kenangan." "And for?" "Kenang-kenangan siapa?" tanya Arman, masih menjaga nada. "Orang yang pernah, berarti." Jawaban itu diucapkan sehalus embun, tapi bagi Arman, rasanya seperti pecahan kaca. Ia menoleh sebentar, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. "Boleh saya lihat?" Hening merayap. Tik-tik hujan di luar menggulung detik. Untuk sesaat, Bu Sinta tampak ingin berkata, "Tidak." Namun ia mengangguk atau mungkin menyerah. Ia berjongkok ke laci bawah, menarik kotak itu, lalu meletakkannya di meja di antara mereka. Arman meraih kotak itu dengan hati-hati, seolah menyentuh nadi sendiri. Engsel berbunyi, bau kayu tua samar tercium. Cincin, foto, dunia di retina Arman mengerut. "Ini," suaranya habis. Hanya ada desis napas. "Maaf," ucap Bu Sinta refleks, padahal tidak ada yang memintanya minta maaf. "Saya seharusnya menyimpannya lebih baik." Arman mengangkat foto. Cahaya lampu menimpa wajah-wajah di kertas menguning. Pria muda dirinya, perempuan berhijab Sinta, bayi kecil Zahra. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi, berusaha memastikan ini bukan tipuan cahaya. "Mengapa ada di sini?" tanyanya. Tanyanya sederhana, tapi artinya ribuan. Bu Sinta menunduk dalam. "Karena itu satu-satunya yang tidak berubah. Saat semua yang lain berubah." "Apa yang berubah?" Arman bersuara lebih pelan. "Nama," jawabnya akhirnya, bibir tergetar. "Panggilan, peran, pintu yang boleh saya ketuk, kursi yang boleh saya duduki. Tapi yang di foto itu tetap keluarga yang saya simpan. Di sini." Ia menyentuh dadanya. "Walau mungkin, di mata Bapak, saya hanya pekerja." Kata-kata itu seperti hujan deras memecah bendungan. Arman ingin meledak dengan 1000 pertanyaan. Mengapa pergi? Mengapa kembali seperti ini? Kenapa tidak jujur? Namun yang keluar hanya desahan panjang. Ia meletakkan foto, menutup kotak pelan, lalu berjalan 2 langkah mundur. "Masih ada hal yang tidak saya pahami." Bu Sinta mengangguk. Di matanya berputar-putar sesuatu yang lebih dari air mata, semacam kesiapan untuk memikul beban yang sama sekali tidak ringan. "Saya tahu." Malam makin larut. Arman meninggalkan kamar itu tanpa kemarahan, tetapi dengan kebisuan yang lebih berat. Di ambang pintu, ia berbalik sebentar. "Zahra, dia anak yang mudah menyayangi. Jangan buat dia bingung." "Saya tidak akan," jawab Bu Sinta, dan kali ini, suaranya berjanji. Di ruang kerja, Arman menatap kosong pada dinding, lalu ke jendela yang dibasuh hujan. Cincin dan foto di dalam kotak seolah terus menyala di kepalanya. Potongan-potongan lain muncul menyusul. Nasi goreng dengan telur dadar, sop ayam hangat, payung besar saat hujan, jahitan kancing rapi, vektor kecil bernama bekas luka di pergelangan tangan. Semuanya menaut. Semuanya menunjuk pada satu nama yang ia simpan lama-lama, Sinta. Tapi jika memang benar, mengapa Sinta memilih kembali sebagai pembantu? Apa yang ia lindungi? Siapa yang ia takuti? Sebelum tidur, Arman membuka laci paling bawah yang jarang sekali ia sentuh, mengeluarkan album tua yang masih berdebu. Di antara plastik pelindung, sebuah amplop kuno menyelip. Pernah dilihatnya sekilas tetapi tak pernah dibuka, tulisan tangan yang ia kenali sebagai milik almarhumah ibunya. Hatinya berdebar lain. Apakah ini kunci yang hilang? Lampu kamar dipadamkan. Hujan merunduk menjadi gerimis. Di kamar kecilnya, Bu Sinta memeluk kotak coklat itu erat-erat,
menahan suara yang ingin pecah. Di kamar lain, Arman menatap amplop di meja seperti menatap pintu menuju malam yang lebih panjang. Di tengah-tengah, Zahra tidur dengan napas teratur, seolah sedang menjaga agar dua orang dewasa itu tidak hancur sekaligus. Kadang-kadang, kebenaran tidak mengetuk pintu. Ia merayap dari laci paling bawah, dari foto yang menguning, dari cincin yang tak pernah hilang ukurannya. Dan ketika ia sudah berada di atas meja, tak ada lagi cara untuk berpura-pura tidak melihat. Jika Anda berada di posisi Arman malam itu melihat cincin dan foto yang menautkan masa lalu dengan masa kini, apa yang akan Anda lakukan? Bertanya saat itu juga, atau menunggu satu petunjuk lagi sebelum membuka semua? Bandung malam itu diselimuti hujan deras. Suara air menimpa genteng berbaur dengan bunyi petir yang sesekali menyambar. Arman duduk sendirian di ruang kerja, matanya menatap kosong pada segelas kopi yang sudah dingin. Pikirannya tidak bisa tenang sejak peristiwa kotak kecil itu. Cincin dan foto lama masih jelas tergambar di benaknya, membuat dadanya sesak. Ia tahu, semakin hari semakin banyak tanda yang mengarah pada satu kesimpulan, Bu Sinta bukan sekadar pembantu biasa. Beberapa hari berikutnya, kecurigaan itu semakin kuat. Suatu pagi, Arman memperhatikan Bu Sinta saat ia menata meja makan. Saat tangan perempuan itu mengangkat piring, kain lengannya tersingkap sedikit, menampakkan bekas luka panjang di pergelangan. Arman tercekat, ia mengenali luka itu. Luka yang sama pernah ia lihat bertahun-tahun lalu, ketika Sinta jatuh di dapur karena pecahan gelas. Luka itu meninggalkan bekas permanen, dan kini, jelas-jelas terukir di tangan Bu Sinta. Arman menahan napas, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Tapi jantungnya berdetak begitu keras, seakan hendak pecah. Setelah sarapan, ia memberanikan diri mendekat. Bu Sinta, panggilnya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. Perempuan itu menoleh pelan. Iya, Pak. Luka di tangan itu, dari mana asalnya? Tanya Arman, matanya menatap lurus, tidak berkedip. Tangan Bu Sinta seketika kaku, sendok yang ia pegang hampir terlepas. Ia buru-buru menutup lengannya dengan celemek. Ah, itu luka lama, Pak. Waktu kecil saya jatuh, sudah biasa. Suaranya terdengar datar, tapi getaran di ujung kalimatnya jelas tidak bisa disembunyikan. Arman terdiam, namun tatapannya tak bisa bohong. Ia tahu betul, itu bukan sekadar luka masa kecil. Itu luka yang pernah ia rawat dengan tangannya sendiri, bertahun-tahun lalu. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Arman berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahnya sendiri yang kusut. Kalau benar dia Sinta, kenapa memilih kembali seperti ini? Kenapa sembunyi di balik nama yang sama, tapi peran berbeda? Gumamnya lirih. Sementara itu, di kamar kecilnya, Bu Sinta duduk memeluk lutut. Air matanya menetes satu persatu. Ia merasa semua kebohongan yang ia bangun mulai runtuh. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin dekat dengan mereka, tapi aku tidak punya keberanian untuk jujur, bisiknya, suaranya pecah oleh tangis. Hari-hari selanjutnya menjadi penuh ketegangan. Arman semakin sering berusaha mencari waktu bicara, tapi Bu Sinta selalu menghindar. Setiap kali ia mencoba bertanya lebih jauh tentang keluarganya, asal-usulnya, atau sekadar hobinya, Bu Sinta segera mengalihkan dengan pekerjaan rumah. Menyapu, mencuci, bahkan berpura-pura tidak mendengar. Zahra merasakan ketegangan itu meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Suatu sore, ketika mendengar suara ayah dan Bu Sinta berbicara dengan nada tegang, Zahra keluar dari kamar dengan mata berkaca-kaca. Ayah, jangan marahin Bu Sinta. Aku sayang sama dia, ucapnya polos sambil memeluk perempuan itu erat-erat. Arman terdiam. Kata-kata putrinya menghantam hatinya dengan keras, ia menunduk, dadanya bergetar. Bu Sinta sendiri menangis pelan, tangannya membelai rambut Zahra sambil berbisik, tidak apa-apa, sayang. Bu Sinta tidak apa-apa. Malam itu,
Arman duduk di ruang kerja dengan kepala dipenuhi ribuan pertanyaan. Kotak kecil, cincin, foto lama, luka di pergelangan tangan, masakan yang identik, perhatian yang nyaris sempurna pada Zahra, semuanya menyatu menjadi mozaik yang sulit dibantah. Hanya satu yang belum ia miliki, pengakuan. Ia membuka laci, mengeluarkan album foto lama lagi. Jari-jarinya menelusuri senyum Sinta muda. Matanya berkaca-kaca. Kalau benar kamu kembali, kenapa tidak bicara? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Di kamar lain, Bu Sinta menulis sesuatu di buku harian usang. Tulisannya bergetar karena tangis. Aku tahu Arman mulai curiga. Tapi aku belum siap, belum waktunya dia tahu. Biarlah aku tetap di sini sebagai bayangan demi Zahra. Demi keluarga yang pernah hancur. Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar, lalu memeluk bantal erat-erat. Keesokan harinya, ketegangan itu tidak mereda. Arman mencoba bersikap normal, tapi tatapannya pada Bu Sinta penuh tanda tanya. Zahra, dengan polosnya, masih terus mendekat pada Bu Sinta, seakan menemukan kasih sayang seorang ibu yang selama ini hilang. Arman merasa hatinya terkoyak. Di satu sisi, ia marah karena merasa dibohongi. Di sisi lain, ia merasakan kembali kehangatan yang sudah lama hilang. Setiap kali melihat Zahra tertawa di pelukan Bu Sinta, ia tahu wanita itu lebih dari sekadar pembantu. Malam kembali turun. Bandung kembali diguyur hujan. Arman berdiri di balkon, rokok di tangannya hampir habis terbakar. Pandangannya menembus gelap, dadanya sesak. Sinta, kalau memang benar kamu, kenapa harus seperti ini? Rahasia apa yang kamu simpan sampai tega membiarkan aku membencimu bertahun-tahun? Suaranya pecah terbawa angin. Di kamar kecilnya, Bu Sinta juga tidak bisa tidur. Ia duduk memandangi langit malam dari jendela, hujan menetes di luar. Air matanya kembali jatuh. Maafkan aku Arman. Maafkan aku, Zahra. Aku tidak kuat jujur sekarang. Biarlah aku menanggung semuanya sendiri, bisiknya. Rahasia yang terluka itu terus menggantung di udara. Semakin lama, semakin sulit disembunyikan. Dan baik Arman maupun Bu Sinta sama-sama tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan muncul ke permukaan, meski mungkin akan menghancurkan hati mereka. Pernahkah Anda merasa sebuah amplop tua bisa lebih berat daripada batu? Malam itu, berat amplop di tangan Arman seperti menenggelamkan napasnya sendiri. Kertasnya menguning, tepinya berombak, tulisan tangan di bagian depan begitu ia kenali, milik ibunya almarhumah yang lembut namun tegas. Amplop ini diselipkan di album foto sejak bertahun-tahun, selalu terlihat, tapi tak pernah benar-benar dipandang. Hingga malam ini, di luar, Bandung kembali diguyur gerimis. Jam dinding berdetak pelan, seolah memberi ruang bagi Arman untuk bersiap. Ia duduk di meja kerja, menyalakan lampu belajar. Bayangan di tembok memanjang, membuat ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Dengan jari sedikit gemetar, ia merobek bagian atas amplop. Dari dalamnya, keluar satu lembar surat yang sudah menguning dan berbau kertas tua. Untuk Arman, begitu kalimat pembuka. Arman menelan ludah. Ia menarik napas pelan, lalu mulai membaca. Arman, kalau suatu hari kamu membaca ini, mungkin ibu sudah tidak ada. Maafkan ibu karena selama ini tidak sepenuhnya berani menjaga kamu dari luka-luka rumah sendiri. Sinta bukan perempuan jahat. Sinta bukan pengkhianat. Dia memilih pergi agar kamu tidak hancur. Ada hal yang terjadi di rumah ini, hal yang tak seharusnya terjadi. Ibu tahu, tapi ibu terlalu takut mengatakannya. Maafkan ibu. Jika kamu mencintai Sinta, percayalah, dia pergi karena melindungi kamu bukan meninggalkan. Kalimat-kalimat itu menohok dada Arman seperti gelombang yang berulang. Jari-jarinya meremas tepi kertas, namun ia memaksa dirinya membaca sampai akhir mencari petunjuk, nama, tanggal, sesuatu yang bisa ia pegang. Tidak ada detail gamblang.
Hanya rasa sesal yang ditumpahkan ibunya, dan sebaris kalimat yang membuat jantung Arman menghentak. Ada hal yang terjadi di rumah ini, hal yang tak seharusnya terjadi. Di kepalanya, potongan-potongan beberapa hari terakhir mulai terpasang. Kotak kecil, cincin, foto, bekas luka di pergelangan, masakan yang identik, cara Sinta melindungi Zahra. Ketakutannya semua mengerucut pada satu arah. Bukan kebencian, melainkan perlindungan. Tapi perlindungan dari apa? Dari siapa? Arman menutup mata, merasakan panas di pelupuk. Bu, kenapa ibu tak menuliskannya lebih jelas? Gumamnya. Suaranya pecah, setengah doa, setengah protes. Di luar kamar, lorong rumah terdengar sunyi, hanya ada desis hujan dan dengus napas pendingin ruangan. Pagi berikutnya, Arman bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menyimpan surat itu di saku kemeja, memandang Zahra yang masih terlelap, lalu melangkah ke teras. Udara selepas hujan terasa dingin, tapi di dadanya justru panas. Ia butuh satu suara di luar kepala yang dapat mengaitkan potongan ini, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Tanpa banyak pikir, Arman berjalan menuju rumah tetangga lama, Bu Aminah. Perempuan paruh baya itu sedang menyapu halaman ketika melihat Arman mendekat. "Loh, Pak Arman, pagi-pagi sekali. Ada apa, nak?" sapanya. Senyumnya ramah, tapi matanya cepat menangkap kegelisahan di wajah Arman. "Maaf Bu, boleh saya ngobrol sebentar?" Arman mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Di ruang tamu sederhana itu, Bu Aminah menuangkan teh hangat. Arman menatap cangkir, namun tak sanggup meneguknya. Ia merogoh saku, mengeluarkan surat, dan meletakkannya di meja. "Ini tulisan ibu saya, Bu. Saya baru membacanya tadi malam." Bu Aminah menatap surat itu sekilas, lalu menatap Arman lebih lama. Ada sesuatu di matanya, campuran iba dan keengganan. "Saya dulu sering melihat Sinta, nak, dia anak baik. Kalau menangis, selalu sembunyi di musola kecil dekat gang. Tak pernah cerita banyak, cuma bilang, saya harus pergi sebelum rumah ini benar-benar pecah. Waktu itu saya pikir, pasangan muda bertengkar. Tapi wajahnya, bukan wajah orang yang hanya habis bertengkar." Arman mencondongkan badan. "Bu, apakah ibu tahu kenapa dia pergi?" Bu Aminah diam. Tangan tuanya meremas kain dasternya. "Saya tidak dengar dengan telinga sendiri, tapi saya melihat ketakutannya, Arman. Dan saya pernah melihat Sinta datang dengan mata bengkak, bukan karena dipukul, tapi seperti orang ketakutan yang tak tidur semalaman. Ia minta saya jaga Zahra suatu malam, katanya Zahra jangan ditinggal sendirian. Sejak itu, ia mulai jarang terlihat, sampai kabar dia menghilang." Arman menelan pahit. "Bu, surat ini bilang Sinta pergi untuk melindungi saya. Melindungi keluarga." Suaranya mengecil di kata terakhir. "Perlindungan dari siapa? Dari ayah saya, kah?" Pertanyaan itu menggantung seperti lampu yang berayun tanpa angin. Bu Aminah memejamkan mata sejenak. "Arman, saya tidak berani menuduh. Tapi ada malam ketika saya melihat Sinta berjalan buru-buru dari rumah besar Anda, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dan keesokan paginya, saya melihat Pak Darmawan keluar dari gerbang dengan wajah gelap. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Saya cuma tahu, sejak saat itu, Sinta tak pernah benar-benar menatap mata siapapun." Nama itu Pak Darmawan jatuh di dada Arman seperti batu, seketika napasnya memendek. Surat ibu, isyarat Sinta dan potongan dari Bu Aminah merajut garis yang sama, bukan garis yang ia ingin lihat, tapi garis yang tak bisa ia hapus. Arman berdiri, mengatupkan rahang. "Terima kasih, Bu." Ia menunduk hormat, namun langkahnya saat pergi tampak goyah, seperti seseorang yang baru saja menyeberangi jembatan rapuh di atas jurang. Sepulangnya ke rumah, Arman tak langsung masuk. Ia berdiri di teras, menatap pintu. Di dalam, ada Zahra yang butuh senyum. Ada perempuan yang apapun namanya sekarang menyimpan luka demi menjaga mereka.
dan ada masa lalu yang kini mengetuk keras. Sore itu, ketika Zahra bermain di halaman, Arman memanggil pelan, "Zahra, sayang, main jangan jauh-jauh, ya." Suaranya terdengar tenang, tetapi tangan yang memegang pagar masih menggenggam surat ibu. Bu Sinta muncul dari dapur membawa roti panggang, matanya bertemu sekilas dengan mata Arman sekilas saja, cukup untuk menyampaikan satu pesan, "Kamu sudah menemukan sesuatu, ya?" Malam turun perlahan. Arman menunggu sampai Zahra terlelap. Ia duduk di ruang tamu, surat ibu terbentang di meja. Hujan kembali mengetuk jendela, kali ini lebih deras. Bu Sinta melangkah masuk dengan langkah ragu. "Pak, perlu saya siapkan teh?" Arman menggeleng. "Tidak usah, saya butuh bicara." Suaranya datar, tapi lembut. Ia menepuk kursi di hadapannya. "Duduklah." Bu Sinta duduk, tangan saling menggenggam di pangkuan. Arman mendorong surat itu pelan. "Dari ibu saya." Ketika mata Bu Sinta membaca beberapa baris pertama, wajahnya memucat, nafasnya tertahan. Ia menutup mata sejenak, seakan menahan arus yang hendak membanjiri ruangan. "Jadi, ibu sudah menuliskannya," katanya lirih. "Saya, tidak ada nama," potong Arman lembut. "Hanya keberanian yang tertunda." Hening panjang. Hujan di luar seperti mengisi jeda di antara dua orang yang berdiri di bibir pengakuan. Akhirnya, Bu Sinta bersuara, nyaris berbisik, "Saya pergi bukan karena lelah mencintaimu, Man. Saya pergi karena satu malam. Rumah ini bukan lagi rumah. Saya ingin kamu tetap berdiri meski itu artinya saya harus hilang." "Dari siapa kamu melindungi saya?" Arman menatap tanpa berkedip. Tak ada kemarahan di suaranya, hanya kebenaran yang menuntut tempat. Bu Sinta menggigit bibir, air mata turun juga akhirnya. "Saya tak ingin Zahra mengenal keluarganya lewat luka. Saya menunggu kamu menemukan sendiri jawabannya agar kamu siap." Arman menunduk, menutup wajah dengan telapak tangan. Bahunya bergetar, namun saat ia menatap lagi, ada keteguhan baru di matanya. "Kalau begitu, aku akan mencari sampai aku siap menyebut namanya." Ia berdiri, meraih jas hujan. "Malam ini aku tidak akan pergi kemana-mana," katanya. "Tapi besok, aku akan mulai dari tempat yang menyimpan jejak rumah sakit lama tempat kau pernah berobat. Dan jika perlu, aku akan kembali ke kampung." Bu Sinta menatapnya lama. Di antara air mata, terbit sesuatu yang mirip harapan. "Apapun yang kamu temukan, jangan biarkan Zahra patah. Kalau ada yang akan runtuh, biarkan aku yang menampungnya." Arman mengangguk. "Tidak, kita tampung bersama." Di luar, hujan mereda seperti tunduk pada tekad yang baru lahir. Arman mematikan lampu ruang tamu, tetapi menyimpan surat ibu di sakunya dekat di dada, seperti kompas yang tak lagi bisa ia abaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak berlari dari bayang-bayang. Ia menatapnya balik. "Jika Anda memegang surat seperti itu yang tak menyebut nama, tapi menyebut keberanian, apakah Anda akan menunggu sampai semua terang, atau justru menyalakan lampu dan mencari sendiri kebenaran yang bersembunyi?" Langit Bandung sore itu berwarna kelabu. Angin dingin berembus membawa aroma tanah basah, pertanda hujan akan turun lagi. Arman duduk di ruang tamu, map coklat berisi dokumen dan foto dari gudang tua masih tergenggam erat di tangannya. Jari-jarinya bergetar, matanya merah karena kurang tidur. Sejak malam pertemuan dengan Pak Budi, ia nyaris tidak bisa memejamkan mata. Setiap lembar dokumen terasa seperti belati yang menancap di dadanya, fakta bahwa Sinta bukan pergi karena perselingkuhan, melainkan karena dipaksa menutupi aib keluarga, menghantam seluruh dinding pertahanan hatinya. Dan yang lebih menyakitkan, semua mengarah pada satu nama yang selama ini ia junjung tinggi, Darmawan, ayahnya sendiri. Suara langkah kecil membuyarkan lamunannya. Zahra muncul dengan boneka kesayangan di tangan. "Ayah, kenapa wajah ayah sedih?" tanyanya polos.
Arman berusaha tersenyum, meski senyum itu rapuh. Ia mengusap kepala putrinya. Tidak apa-apa sayang. Ayah hanya lelah. Namun Sinta yang sejak tadi berdiri di dapur tahu, itu bukan sekadar lelah. Tatapan Arman penuh gejolak, dan itu membuat jantungnya makin ciut. Ia sadar, waktunya semakin sempit. Malam tiba dengan hujan deras mengguyur atap. Arman memanggil Sinta ke ruang tamu. Meja di antara mereka kini dipenuhi dokumen yang berserakan. Aku sudah tahu semuanya. Suara Arman berat, serak, tapi tegas. Sinta menunduk, wajahnya pucat pasi. Arman, jangan lagi berpura-pura, potong Arman. Tangannya menunjuk foto lama mereka bertiga, berdampingan dengan laporan medis. Kenapa kau sembunyikan semua ini? Kenapa kau biarkan aku membencimu bertahun-tahun? Air mata Sinta jatuh, tanpa bisa ditahan. Karena aku takut, Man. Aku takut kau hancur kalau tahu siapa yang sebenarnya merusak hidupku. Arman menatapnya tajam. Ayahku, kan? Pertanyaan itu menghantam ruangan seperti petir. Sinta terisak, menutup mulut dengan tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menyangkal, tapi suaranya pecah. Aku tidak kuat mengatakannya, tapi ya, Darmawanlah yang membuatku memilih pergi. Arman berdiri, kursinya terhempas ke belakang. Tangannya mengepal, wajahnya merah, matanya dipenuhi amarah bercampur luka. Tidak, bagaimana mungkin ayah? Suaranya pecah. Ia menghantam dinding dengan kepalan tangan hingga berdarah. Zahra yang terbangun karena suara keras, keluar dari kamar dengan wajah bingung. Ayah, Bu Sinta. Kenapa? Tanyanya polos. Arman buru-buru mengusap wajah, mencoba menahan gejolak di depan putrinya. Masuk lagi, sayang. Ini urusan orang dewasa. Tapi Zahra tetap berdiri, memeluk pinggang Sinta erat-erat, seakan melindunginya dari badai. Sinta berlutut, memeluk Zahra sambil menangis. Maafkan ibu, nak, ibu hanya ingin melindungimu. Arman melihat pemandangan itu dengan hati hancur. Ia sadar, cinta dan keberanian perempuan ini begitu besar. Sinta rela dicap hina, rela ditinggalkan, demi menjaga dirinya dan anak mereka. Hujan di luar semakin deras, seolah menyerap semua isak tangis di dalam rumah. Arman duduk kembali, kali ini dengan bahu lunglai. Ia menatap Sinta lama. Kalau begitu, mulai malam ini, kita hadapi bersama. Tidak ada lagi rahasia. Sinta mengangkat wajahnya, matanya merah basah, tapi ada cahaya lega di sana. Kau mau berdiri di sisiku lagi, Man? Arman mengangguk, meski air matanya ikut jatuh. Aku terlalu lama hidup dalam kebencian. Sekarang aku ingin hidup dalam kebenaran meski pahit. Namun sebelum ketenangan benar-benar singgah, suara pintu depan diketuk keras. 3 kali, cepat dan berat. Arman dan Sinta saling berpandangan. Hati mereka serempak dicekam rasa was-was. Siapa yang datang malam-malam begini, di tengah hujan deras? Arman berdiri, melangkah ke arah pintu dengan dada berdegup kencang. Saat ia membuka, sosok lelaki tegap dengan wajah tegang berdiri di ambang dan itu bukan orang asing. Itu adalah Darmawan, ayah Arman sendiri. Arman, suaranya berat, namun ada nada panik. Kita perlu bicara. Arman terpaku, darahnya serasa berhenti mengalir. Sementara di belakangnya, Sinta memeluk Zahra makin erat, tubuhnya bergetar. Malam itu, pengakuan yang menghancurkan akhirnya menampakkan wajahnya sendiri, dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Hujan masih mengguyur Bandung malam itu, derasnya seakan ikut memukul-mukul hati Arman. Di ambang pintu, Darmawan berdiri dengan wajah pucat, mata gelisah, dan napas berat. Arman, ucapnya dengan suara serak, kita perlu bicara. Arman menatapnya lama, dadanya naik turun. Semua dokumen, surat ibu, pengakuan Sinta semuanya mengarah pada lelaki yang kini berdiri di depannya. Masuklah, katanya akhirnya, meski suaranya terdengar kaku. Di ruang tamu,
Sinta duduk memeluk Zahra erat-erat. Begitu melihat Darmawan masuk, tubuhnya bergetar. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram lengan Zahra seakan takut anak itu ikut terbawa dalam badai. Zahra menatap polos, tidak mengerti, hanya merasakan ketegangan yang meliputi ruangan. Arman. Darmawan berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Tidak perlu bertele-tele, ayah, potong Arman dengan nada tajam. Aku sudah tahu. Aku sudah membaca surat ibu. Aku sudah melihat dokumen. Aku sudah mendengar dari Sinta sendiri. Wajah Darmawan semakin jatuh. Ia menunduk, bahunya gemetar. Ya, aku bersalah. Aku melakukan dosa yang seharusnya tidak pernah kulakukan. Malam itu, aku kehilangan kendali. Dan sejak itu, aku dihantui rasa bersalah. Tangis Sinta pecah. Arman mengepalkan tangan, amarahnya meletup, tapi juga ditahan oleh tatapan Zahra yang masih ada di pangkuan ibunya. Ayah. Suaranya pecah. Kau bukan hanya menghancurkan Sinta. Kau menghancurkan aku, keluargaku, kepercayaanku sebagai anak. Darmawan jatuh berlutut di lantai, air matanya bercucuran. Maafkan aku, Arman. Maafkan aku, Sinta. Aku tahu tak ada kata yang bisa menghapus luka ini. Aku siap menerima apapun. Bahkan jika kalian ingin aku dihukum, aku rela. Ruangan sunyi, hanya terdengar suara hujan di luar dan isakan yang terputus-putus. Sinta memeluk Zahra semakin erat, sementara Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. Beberapa menit yang panjang lewat, hingga akhirnya Arman bangkit berdiri. Tidak ada yang bisa menghapus dosa itu, ayah. Tapi aku juga tidak ingin Zahra tumbuh dengan melihat dendam tak berujung. Aku akan melindungi keluargaku. Dan itu berarti, aku tidak akan membiarkan luka ini diwariskan lagi. Darmawan menatap putranya dengan mata basah, lalu menunduk dalam-dalam. Terima kasih, meski aku tahu aku tidak pantas. Malam itu, meski penuh air mata, akhirnya mereka semua duduk bersama. Tidak ada kata damai, tidak ada pelukan hangat. Tapi ada satu hal yang lahir, keputusan untuk tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Arman menggenggam tangan Sinta di depan Zahra. Mulai sekarang, kita akan hadapi semuanya bersama. Tidak ada lagi rahasia. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Senyumnya kecil, tapi penuh harapan. Terima kasih, Man. Aku merasa benar-benar pulang. Zahra, yang masih bingung dengan semua percakapan, tiba-tiba berkata polos, Ayah, Bu Sinta, jangan berpisah lagi ya. Aku cuma mau kita selalu bersama. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati mereka semua. Arman menunduk, mencium kening putrinya. Ya nak, kita tidak akan berpisah lagi. Malam itu berakhir dengan keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan penuh rahasia, tapi keheningan yang lahir dari kejujuran. Meski luka masih ada, meski masa lalu tak bisa dihapus, mereka memilih menatap hari esok dengan langkah baru. Keesokan harinya, cahaya matahari menembus jendela rumah besar itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman merasa udara lebih ringan. Ia berjalan ke dapur, melihat Sinta sedang menyiapkan sarapan sederhana. Zahra duduk di meja, tertawa kecil. Pemandangan itu membuat matanya berkaca-kaca. Di teras, Darmawan duduk sendirian, wajahnya letih tapi pasrah. Ia tahu masa hidupnya tidak akan panjang, dan ia memilih menutup sisa hari dengan penyesalan yang jujur. Setidaknya, rahasia itu tidak lagi menjadi beban yang menghantui. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta mudah. Namun setiap pagi, setiap senyum Zahra, setiap masakan sederhana yang kembali hadir di meja makan, menjadi pengingat bahwa keluarga ini masih bisa bangkit dari reruntuhan. Arman dan Sinta duduk di ruang tamu suatu malam, setelah Zahra tidur. Arman menggenggam tangan istrinya. Kita sudah melewati neraka, Sinta. Mulai sekarang, mari kita bangun surga kecil kita sendiri. Sinta tersenyum di balik air mata. Aku percaya, Men. Selama kita jujur,
kita tidak akan hancur lagi. Sahabat pendengar, begitulah kisah Arman dan Sinta, sebuah kisah tentang rahasia yang terluka, pengkhianatan yang menghancurkan, tapi juga tentang keberanian untuk berkata jujur dan memulai kembali. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arman sudah mengambil langkah yang benar dengan memilih menghadapi kebenaran meski pahit? Atau seharusnya ia tetap menutup masa lalu demi kedamaian? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena setiap komentar dari Anda akan membuat cerita ini semakin hidup. Dan jangan lupa, jika kisah ini menyentuh hati Anda, tekan tombol like, share, dan subscribe channel Cerita yang Menyentuh, agar Anda tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Mari kita terus berbagi cerita yang menguatkan dan mengingatkan arti keluarga. Malam itu, di antara luka dan air mata, keluarga kecil itu akhirnya menemukan cahaya harapan. Karena terkadang, meski masa lalu tidak bisa dihapus, masa depan selalu bisa ditulis ulang dengan keberanian dan cinta.